lagi bila terkenang masa-masa lalu. Negeriku kini hancur bagai debu. Tuhan tolong pulihkan, Tuhan tolong damaikan hati kami umat yang berlelah ini, yang penuh dengan derita dan air mata. Kuatkanlah Tuhan iman kami. Ampunkanlah Tuhan salah dosa kami, jauhkanlah kami dari angka rampung. Kami lemah Tuhan dan tiada berdaya hadapi semuanya. Tanpa campur tangan-Mu kehilangan sanak saudara kami, ayah ibu entah kemana ini. Tunjukkanlah Tuhan kuasa-Mu bagi negeri kami. Angkatlah murka-Mu dan bawalah kami ke arah jalan-Mu ya Tuhan. Dalam genggaman-Mu, dalam belas kasih-Mu, kami pertaruhkan negeri kami. Hapuskanlah Tuhan air mata duka, damaikan hati kami Tuhan. Sungguh kami tak sanggup, sungguh kami tak mampu hidup tanpa kasih-Mu. Ya Bapa, di dalam duka derita air mata penderitaan kami,
Shalom, selamat sore Bapak-Bapak yang berada di gedung gereja maupun yang mengikuti ibadah secara live streaming yang di rumah. Yang kami hormati, kami dari Badan Pengurus mengucapkan banyak terima kasih. Pada saat ini kami akan mengikuti ibadah persekutuan Pria Bapak yang seharusnya pada hari Rabu karena diundur hari Jumat ini, yang bertempat pada keluarga Bapak Christian Ersalolo. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas keluarga yang telah menerima kami untuk beribadah pada saat ini. Ya, kami dari Badan Pengurus juga mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak yang berada di gedung gereja maupun yang berada di rumah. Ya, yang akan kita gunakan ibadah pada saat ini akan memimpin pelayanan pertama yaitu Bapak Robi Patiung, ya. Pelayan kedua Pak Set. Ibadah yang akan kami gunakan yaitu tata ibadah bentuk kedua dan lagu pujian yaitu kita ambil dalam Kidung Jemaat. Ya. Sebelum kita mulai dengan ibadah ini, kami persilakan kepada pelayan satu untuk mulai dengan ibadah ini. Kami persilakan. Shalom. Dan selamat sore buat kita sekalian. Kita meninggalkan segala aktivitas dan kegiatan kita akan memulai ibadah kita pada
sore hari ini. Saudara-saudara kasih Tuhan, diundang untuk bangkit berdiri, dan mari kita nyanyikan pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 15, bait pertama hingga bait kedua. Berhimpun semua kita angkat bersama. Berhimpun
berserah kepada melayani kedua. Shalom, saudara. Sebelum kita membaca dan merindukan firman Tuhan, kita berdoa mohon kekuatan Roh Kudus. Diakhiri dengan doa apa-apa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih dan berkat-Mu bersama dengan keluarga Kristian Salolo, bersama dengan anggota PKB, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Kami bersyukur atas kasih dan pemeliharaan. Sehari lamanya Tuhan sudah memimpin dan menyertai kami dalam melaksanakan segala tugas dan panggilan kami, pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan sore hari ini, waktu yang terindah, yang terbaik, kami ingin belajar mengenai firman kebenaran tentang kehidupan yang kekal yang Tuhan anugerahkan di dalam Yesus Kristus yang telah berkorban untuk keselamatan kita. Mampukan kami ya Allah melalui Roh-Mu yang kudus yang akan mengajar dan menguatkan kami, sehingga setiap firman-Mu, kata kalimat di dalam firman dapat kami baca dan dapat kami pahami dan dapat kami mampu untuk melakukan yang di dalam sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia mendengarkan di dalam firman yang hidup Yesus Kristus yang telah mengajarkan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama, saya pilih dari Injil Yohanes pasal 10. Kita akan baca ayatnya yang ke-27 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Injil Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai dengan 30. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Amin. Kata Tuhan Yesus yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan. Keluarga Bapak Kristian Salolo yang menjadi tuan rumah pada sore hari ini, firman Tuhan yang datang menyapa kita pada sore hari ini
yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Saya memberi tema jaminan keselamatan yang pasti. Dalam perjalanan beriman kita, setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, berbagai macam aktivitas yang kita jalani, yang kita lalui, bahkan kita terlibat di dalamnya, seperti tahun gereja atau hari raya gerejawi. Kita mulai dengan Advent. Ada 4 minggu Advent. Kemudian kita masuk di dalam Natal atau kelahiran. Yang berikut yang tidak dirayakan secara khusus adalah Minggu Epifani atau Minggu Penampakan. Kemudian saat sekarang ini kita berada di dalam Prapaskah atau Minggu Sengsara. Ada 7 hari Minggu. Dan saat ini kita menjalani minggu ke-6 dan masuk minggu yang ke-7. Setelah itu Jumat Agung, Paskah. Paskah tidak hanya diperingati 1 kali dalam setahun, tetapi bahkan setiap hari Minggu. Karena kata Paskah adalah disebut juga hari Tuhan. Dalam bahasa Portugis yang disebut Domingo atau hari Tuhan. Dan setelah Paskah kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita memperingati hari Pentakosta. Dan yang tidak diperayakan secara khusus adalah Minggu Trinitas, Allah Anak, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari rentetan perayaan kita terlibat di dalamnya. Kita capek mencari dana, mengeluarkan waktu, tenaga, dan sebagainya. Sebagai jaminan keselamatan kita. Tetapi apakah kita sudah melakukannya? Apakah kita sudah memberikan penekanan ini kepada keluarga kita, kepada istri, dan kepada anak? Kita sebagai orang tua, sebagai bapak khususnya, PKB sebagai imam, apa ini kita sudah terapkan di dalam diri sebagai suatu jaminan yang pokok? Sebuah kapal kalau sandar membutuhkan jangkar supaya kalau aktivitas kegiatan bongkar muat dapat berjalan dengan baik, aktivitas naik atau punya penumpang dapat berjalan dengan baik. Demikian pun juga di dalam kehidupan kita, kita membutuhkan
keselamatan yang pokok, yang pasti. Kita memerlukan jaminan yang pokok dan pasti. Kepastian keselamatan akan membuat kita hidup tenang dan tak mudah digoyahkan oleh berbagai hal. Dalam khotbah Ibu Pendeta kemarin dalam kebaktian keluarga, banyak penyesalan, banyak hal-hal yang dapat mempengaruhi kita, sehingga jaminan keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus kita tidak mampu mengerti, bahkan kita tidak mampu mengaktualisasikannya, mengejawantakannya kepada keluarga dan kepada anak. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, fakta kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca tadi mengenai jaminan keselamatan Yesus. Dan Yesus sendiri berfirman, "Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka," di dalam percakapannya tadi dengan bangsa Yahudi. "Aku memberikan kehidupan kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya." Kata mereka mengacu pada domba yang mendengar dan mendengar suaranya. Dalam ayat 27 kita tadi, dia mendengarkan suara kita dan dia mengenal kita. Mengacu pada domba yang mendengar dan mengenal suaranya. Para muridnya termasuk kita yang mendengarkan, yang ada di gedung gereja ini dan yang ada di rumah. Kita yang mendengar dan mempercayai perkataannya. Yesus berkata, "Aku memberikan hidup kekal kepada mereka." Perhatikan bahwa Yesus mengatakan hal itu. Dia tidak memakai kata-kata yang kurang menyakitkan, seperti semoga atau kiranya. Tetapi suatu hal yang pasti, tidak akan binasa, bahkan sampai selama-lamanya. Menunjukkan jaminan yang tidak pernah berakhir dan tidak dibatasi kurun waktu atau keadaan. Yesus juga melanjutkan dengan tegas bahwa seorang tidak akan merebut mereka dari Tuhan. Perkataan ini jelas, sangat terbuka dan menghiburkan. Jika ada yang mau merebut seekor domba dari tangan gembelanya, ia tentu harus lebih kuat daripada gembala itu. Demikian juga jika ada yang mau merebut seekor domba dari tangan gembalanya, ia tentu harus lebih kuat dari gembala itu. Demikian juga jika ada yang mau merebut orang percaya dari tangan Kristus, ia tentu harus lebih kuat dari Kristus. Dan kita tahu tidak ada yang lebih kuat dari Kristus, karena kepadanya telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Matius 28 ayatnya yang ke-8. Selain itu Kristus juga
tidak akan membiarkan kita direbut oleh siapapun. Bapakku lebih besar dari siapapun, dan seorang tidak dapat merebut. Bukankah ini memperkuat jaminan Yesus? Bapa yang lebih besar daripada siapapun adalah Bapa Tuhan Yesus Kristus. Dengan Bapa yang demikian, tidak mungkin dapat berhidup kekal yang diberikan Yesus kepada kita. Dari fakta firman Tuhan ini jelaskan bahwa keselamatan kita terjamin dengan pasti, karena Sang Pemberi jaminan itu adalah Tuhan Yesus, Sang Putra Allah sendiri, Tuhan yang dapat dipercaya dalam segala keberadaan dan perkataan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, jaminan yang pokok, jaminan yang kekal di dalam Yesus Kristus, yaitu jika kita mendengar perkataan Yesus dan percaya. Kita mendengar dan kita percaya. Akibatnya yang pasti adalah kita tidak turut dihukum, karena Yesus sudah menanggung dan menggantikan hukuman dosa kita dengan mati di kayu salib. Yang seharusnya kita tunduk, yang seharusnya kita ikut, tetapi Dia menanggungnya di atas kayu salib. Ketika Dia di atas, Dia berkata, sudah selesai. Berarti dosa kita sudah ditebus dan dibayar. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dengan demikian kita juga sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup, karena kita mendengar dan percaya pada Yesus. Dan kepastian yang paling membanggakan dan mengharukan adalah jika kita menerima dan percaya dalam nama Yesus, kita juga diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes 5 ayat 11 sampai dengan yang ke-13. Dan inilah kesaksian ini, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semua ini kutuliskan padamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, ayat ini mengingatkan kita supaya saudara-saudara dan saya yang percaya pada anak Allah tahu bahwa kita memiliki kehidupan yang kekal. Rupanya banyak orang percaya kepada Yesus Kristus pada saat itu tidak tahu bahwa mereka memiliki hidup yang kekal, sehingga dia menolak Yesus. Salah satu alasan orang Yahudi menolak Yesus karena dia mengandalkan manusia, dia tidak mengandalkan Allah. Bagian firman Tuhan ini menolong kita semua untuk mengetahui fakta yang terjadi ketika seorang percaya kepada nama anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Fakta kebenaran mengenai jaminan keselamatan di dalam ayat-ayat ini yang dapat kita gambarkan seperti
air di dalam gelas. Jika hidup kekal disimbolkan air dan Yesus disimbolkan dengan gelas, maka hidup kekal yang diberikan di dalam Yesus dapat digambarkan seperti air yang dituang ke dalam gelas. Saudara dan saya yang telah menerima Yesus Kristus, saudara dan saya yang telah menerima gelas itu dan air yang ada di dalamnya, berarti kita menerima kehidupan yang kekal. Seperti contoh wadah atau gelas, kita gambarkan sebagai Tuhan Yesus, Anak Allah, dan air yang ada di dalamnya adalah kehidupan yang kekal. Ketika kita memegangnya, ketika kita mengambilnya, maka satu paket itu kita ambil. Kita percaya kepada Yesus dan kita memiliki kehidupan yang kekal. Dengan kata lain, ketika percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita terima keselamatan atau kita terima hidup yang kekal. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kebenaran ini perlu kita ketahui, karena firman Tuhan mengatakan, jangan sampai kita tidak tahu apa. Dia mau kita tahu bahwa kita tidak perlu ragu lagi mengenai keselamatan dan hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Akhir ini di zaman sekarang ini, 1 tahun lebih kita mengalami pandemi COVID-19. Banyak cara yang dilakukan. Gedung gereja dibatasi jemaat yang datang. Kita dibatasi berinteraksi. Satu hal yang ingin kita ketahui dan perlukan, bahwa dalam kondisi, dalam keadaan apapun, kepercayaan kita kepada Yesus Kristus jangan terganggu, tetapi kita tetap fokus pada kebenaran yang telah kita, kebenaran yang telah kita terima, hendaknya juga kita beritakan. Untuk itulah tugas panggilan kita. Kita datang bersaksi, kita datang bersekutu, dan kita datang. Hendaknya lah tugas-tugas yang mengatasi karena adanya pandemi, kita ganti dengan waktu-waktu teduh, disiplin rohani kita di dalam membaca firman Tuhan, di dalam berdoa, di dalam bersekutu, dan di dalam melayani. Saudara yang diberkati Tuhan, dalam segala kondisi kita dapat berkata, saya adalah anak Allah, dan saya memiliki hidup kekal karena saya percaya kepada nama anak Allah dan pengetahuan yang menjamin kepastian keselamatan kita dalam Yesus, yang saat ini kita sementara dalam minggu-minggu sengsara. Jangan hanya kita terfokus pada kesengsaraan, tetapi juga di dalam kebangkitannya, di dalam kenaikannya ke surga, dan di dalam ketuaan Roh Kudus yang menyertai dan menguatkan kita. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, keselamatan di dalam Yesus Kristus
akan membuat kita benar-benar sebagai anak Allah, dengan hidup yang makin mencerminkan dan memuliakan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 354. Kita nyanyikan baiknya yang pertama dari Kidung Jemaat 354. Dengan lembut Tuhanku di dalam kasih-Nya, mencari akan daku yang hilang bercela. Dan ayat-ayat selanjutnya Kidung Jemaat 354 kita akan nyanyikan baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua dengan lembut Tuhanku. Dengan lembut Tuhanku di dalam kasih-Nya, mencari akan daku yang hilang bercela. Bahar syukur terdengar, seisi surga menggelegar. Kasih-Nya mencari darah lunasi, ku diraih kembali padanya, ku selamat oleh kasih-Nya. Ayat 2. Dosaku telah dibasuh sehingga ku sembuh, bisiknya kepadaku, Engkaulah milikku. Suaranya yang lembut merdu telah menghibur hatiku. Kasih-Nya mencari darah lunasi, ku diraih kembali padanya, ku selamat oleh rahmat-Nya. Ada beberapa pokok doa yang telah disampaikan oleh Bapak sekalian. Mari kita sambut doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menjamin kehidupan kami, kehidupan yang kekal yang Tuhan akan bagikan. Sesaat yang lalu hamba-Mu telah berbicara, kami telah mendengarkannya. Hamba-Mu telah menyampaikan dengan penuh keterbatasan karena dosa dan kelemahan kami. Dan kami yakin dan percaya bahwa setiap firman-Mu yang kami baca, yang kami dengar, Roh Kudus akan menyempurnakan, yang akan menerjemahkan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih atas persekutuan yang terjadi pada sore menjelang malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan dapat memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu bersama dengan keluarga Kristian Samboro. Kami bersyukur atas sukacita dan sejahtera yang dialami oleh keluarga kami ini. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan akan pekerjaannya sehari-hari bersama dengan istri. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan tugas-tugas pekerjaan dan pelayanannya, yang juga sebagai anggota ketiga Jemaat Getsemani, sebagai mitra dari majelis dan bagi kami semua.
Berikan hikmat kepadanya Tuhan, berikan kesabaran kepadanya di dalam memikul tugas dan tanggung jawab. Pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan kantor Tuhan berkati, sehingga dimanapun saudara kita saat ini bekerja dan mencari nafkah, ia dapat menjadi garam dan terang di mana Tuhan tempatkan. Kami mengucap syukur atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepadanya, anak kekasih Selo dalam masa pertumbuhannya. Tuhan berkati, Tuhan lindungi di dalam pertumbuhannya, di dalam permainan. Biarlah anak kekasih kami ini Tuhan, dia dapat bertumbuh di dalam pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan akan menjadi keselamatan yang kekal yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Mampukan orang tua, mampukan keluarga, sehingga dapat memberikan pendampingan di dalam pertumbuhan anak kekasih Selo. Berkati kedua orang tua yang ada di Amon itu. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi. Demikian juga orang tua yang ada di Main. Di dalam masa tua mereka, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi. Kami yakin dan percaya bahwa sampai pada masa putih rambut, Tuhan senantiasa menggendong dan memelihara kami. Lindungi sertai di dalam segala keberadaan, di dalam aktivitasnya di rumah, bersama dengan anak-anak dan cucu-cucu mereka. Kami bersyukur Tuhan atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada keluarga Bapak Christian. Dan kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan akan seluruh aktivitas dan kegiatan-kegiatannya setiap hari. Kami berdoa untuk keluarga dimanapun berada, baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di Pasar Peraja dan Kendari. Kami berjauhan ya Allah, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa mempersatukan kami di dalam doa yang kami panjatkan di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Tuhan lindungi, Tuhan sertai dimanapun keluarga berada. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi di dalam segala keberadaannya. Kami yang hadir pada saat ini Tuhan, selaku pengurus, selaku anggota PKB, Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Berikan hikmat pengetahuan kepada pengurus dan anggota, terlebih kesabaran dan kelemahan kita, sehingga dapat mengurus dan dapat menjalankan tugas pelayanan di tengah-tengah pelayanan kategori pria kaum bapak. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat melawan kehendak, sehingga doa-doa kami dapat Engkau terima. Oleh karena Tuhan sudah menebus dosa dan kesalahan. Kami berdoa terhadap anggota jemaat-Mu di dalam kelemahan Tuhan, yang tidak kami sebutkan satu persatu, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit dalam perawatan. Tuhan berkati semua obat-obatan, makanan, minuman, resep yang diberikan oleh dokter. Biarlah semua itu menjadi alat kesembuhan bagi saudara-saudara kami, bagi orang tua kami yang menderita di dalam kesakitan. Kami yang hadir pada saat itu, Tuhan lindungi, Tuhan berkati kami, sehingga kami senantiasa dapat bertumbuh dan dapat berbuah, berakar di dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Sempurnakan doa permohonan kami ini ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kami yang berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang menjamin kehidupan kami yang kekal. Kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami persilakan kepada pelayan. Ini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan ke dalam Tuhan. Untuk itu, saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah dengan penuh sukacita kita memberikan persembahan sambil mengingat kata firman Tuhan.
Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. 2 Korintus 8 ayat 13. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, kita iringi dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 289 ayat bait pertama dan kedua. Tuhan pencipta semesta, kita angkat bersama. Tuhan pencipta semesta, Allah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang sangat tinggi, kasih-Mu yang terjemah di sinar surya yang cerah, di samudra luarnya yang kalori. Kita doakan persembahan kita. Mari berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena berkat-Mu hari ini atas hidup dan kehidupan kami, sehingga kami masih diperkenankan lagi untuk dapat memberikan ungkapan syukur dengan sukacita. Kuduskan dan berkatilah kiranya persembahan kami ini, agar berguna bagi kemuliaan nama-Mu di sini dan dimanapun persembahan ini dipergunakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup dan berkat bagi kami. Amin. Untuk mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada sore hari ini, saya undang saudara-saudara kemari kita bangkit bersama dan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 340 ayat bait pertama dan kedua. Baik bangkit bagi Yesus, kita angkat bersama. Baik bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anugerah Dia dan jangan menyerah, dengan senang hijau Tuhanmu ikutlah, sehingga tidak ada menutup menjamah. Kedua, bangkit bagi Yesus dengan panggilannya, hadapilah tantangan hari inilah, dan biar tak terhilang pasukan pasangan, semakin berdaya, semakin kau tegar. Kita terima berkat. Saudara-saudara kekasih Tuhan, pergilah dengan sukacita dan percayalah kepada Dia yang berkuasa
menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita, Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa seluruh sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian sekarang ini kekal selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Informasi. Iya, terima kasih. Ibadah persekutuan Rekam Bapak pada saat ini telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih buat Pak Setrambal yang telah memimpin kita dalam ibadah ini. Semoga selalu diberkati oleh Tuhan, dan terutama buat keluarga Bapak Christian Ersalolo yang telah menerima kita untuk ibadah pada sore hari ini. Ya, terima kasih. Untuk minggu depan tidak ada ibadah tersebut karena kita menjelang Paskah. Ya, nanti akan disampaikan setelah habis Paskah daripada nanti untuk dilanjutkan. Ya. Terus untuk informasi juga khususnya buat bapak-bapak yang ada talentanya untuk mengikuti vokal grup atau paduan suara, silakan sebentar kita latihan selesai ibadah ini. Ya, jadi kita mempersiapkan untuk ibadah pada Jumat Agung. Khusus untuk bapak-bapak ya, kita bergabung, kita meramaikan untuk vokal group untuk kemajuan persekutuan Rekam Bapak di Jemaat Getsemani. Mungkin itu saja dari kami dari Badan Pengurus. Terima kasih dan selamat sore. Kami percaya masih ada pengharapan yang hanya dari Bapa. Pulihkan negeri kami Tuhan, damaikanlah hati kami. Di dalam genggaman tangan kasih-Mu, kami pertaruhkan negeri kami. Amin. Ampuni kami, Ampunkanlah Tuhan salah dosa kami, jauhkanlah kami dari angkara-Mu. Kami lemah Tuhan dan tiada berdaya, hadapi semuanya tanpa campur tangan-Mu. Kehilangan sanak saudara kami, ayah ibu